Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan satu kenikmatan keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan sholawat dan salam kepada junjungan baginda Nabi kita yang mulia, baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, juga para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah. Mohon izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara Abah yang telah membantu subscribe, like, komen, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Dan bagi saudara-saudara Abah yang mau membantu channel Abah, bisa membuka di deskripsi, di situ ada Saweria. Dan Abah selalu mendoakan saudara-saudara Abah dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara-saudara Abah. Amin amin ya robbal alamin. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan dan kesalahan tentu datangnya dari Abah, mohon dimaafkan. Tentunya dalam pembahasan tentang sosok manusia pilihan Abah seperti bersambung, jangan sampai sen kanan sen kiri jalannya. Ini sekadar guyon saudaraku, karena keadaan sekarang tidak hanya alam yang semakin bergejolak, tapi diri kita kini pun sedang bergejolak dengan keadaan yang semakin sulit, sehingga kebenaran dan keburukan pun dalam hati kita berkecamuk untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Bagaimana dan caranya mendapatkan untuk memenuhi dalam suatu kehidupan saat ini. Di sini Abah hanya mempunyai saran, bagaimanapun apapun keadaan diri kita saat ini, dengan berbagai permasalahan tetap bersabar dan berikhtiar. Manakala sudah tidak ada lagi tempat meminta pertolongan, maka tunggulah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mempersiapkan sesuatu yang indah nantinya. Karena Allah lah sebaik-baik tempat kita memohon pertolongan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu apapun dan bagaimanapun kita saat ini. Janganlah ambil jalan pintas dan dengan berkecil hati melakukan satu kejelekan. Sebetulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang melatih dirimu, dohirmu untuk sesuatu yang akan terjadi nantinya. Akan banyak yang mengalami kelaparan karena kita sudah masuk dalam krisis global pada saat ini. Jadi yang terjadi pada diri kita saat ini juga terjadi pada diri manusia pilihan yang sering kita bicarakan pada saat ini. Itulah tanda-tanda kasat mata. Dia akan menerima ujian dengan kekurangan itu semua untuk melatih dirinya supaya tidak bergantung kepada makanan yang dibutuhkan jasad. Manakala sudah sampai ke tahap tersebut, maka makanan batin nantinya yang diperlukan untuk memperkuat batinnya. Tahapan seperti ini yang beliau sedang alami. Jangan kecewa. Bagaimanapun keadaan saat ini, tetap berdoa mohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di konten kemarin Abah membahas betapa sulitnya mengungkap tentang sosok manusia pilihan. Tentu nantinya akan terungkap bagaimana kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkehendak, beliau akan dimunculkan pada saatnya. Nanti di sini Abah akan mencoba membuka tabir bagaimana nantinya beliau akan ditemukan atau dimunculkan. Tentunya berkali-kali Abah katakan kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Abah hanya memohon petunjuk dengan tafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang bagaimana beliau akan dimunculkan. Tanda-tanda kemunculannya sebetulnya sudah terlihat dengan banyaknya gejolak alam yang nantinya akan terus berlangsung dengan durasi lambat dan terus-menerus akan terjadi, dan tanda-tanda yang sangat jelas kerusakan akhlak yang terjadi di zaman Nabi terdahulu terjadi pada saat sekarang ini.
Tentunya saudara-saudara Abah yang di channel Abah sudah mengetahui banyaknya kerusakan akhlak yang terjadi pada saat ini, seperti sesama jenis dan anak durhaka, banyaknya maksiat merajalela, dan bentuk-bentuk kerusakan akhlak lainnya sudah terlihat pada saat ini. Dan tanpa kita sadari, banyak yang menghamba kepada hawa nafsu yang diikuti untuk mendapatkan suatu kepuasan diri dalam bentuk apapun. Sekarang ini sudah terjadi kezaliman terhadap yang lemah dan banyaknya kebohongan dalam mencari pembenaran diri. Apapun dilakukan, agama dianggap hal yang sepele, sekedar hanya menjalani tapi tanpa menerapkan ajaran agama dalam praktek kehidupan keseharian, dan tetap melakukan apa yang dilarang oleh agama. Banyak sekarang terjadi, tapi itu semua akan kembali kepada diri masing-masing. Biarlah waktu yang berjalan dan segala sesuatu yang diperbuat akan dipertanggungjawabkan nantinya. Kita kembali pembahasan awal, bagaimana nantinya sang sosok manusia pilihan akan diketemukan. Tentu dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memberikan mimpi-mimpi kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengetahui jati dirinya, juga keberadaannya setelah terjadinya puncaknya alam bergejolak, karena tetap akan terjadi penyaringan manusia besar-besaran dengan terjadinya gejolak alam berupa gunung, air bah, dan lain-lain. Itu akan terjadi dengan berjalannya waktu. Kapan itu terjadi, Abah tidak mengetahui. Kita hanya bisa membaca tanda-tanda alam yang saat ini sering terjadi. Bagaimana menyikapi, tentu kita harus kembali ke jalan yang benar, ke jalan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita patuhi, mengerjakan apa yang diperintahkannya, dan menjauhi larangan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menyadari, eling kepada Tuhannya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan tanda-tanda alam untuk kita berpikir secara akal sehat. Kalau Abah amati tentang pembahasan sosok manusia pilihan, sudah banyak yang ingin mengetahui apakah ini sekedar cerita atau hanya hayalan. Tentu semua itu Abah katakan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa memastikan kebenarannya. Tapi bagi yang mereka diperjalankan tentu memahami kisah-kisah tentang sosok manusia pilihan, Satria, Peningit, apapun sebutannya yang dibahas di medsos saat ini, tapi belum bisa menemukan secara pasti, karena sudah Abah katakan di atas, nantinya sebelum kemunculannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan mimpi-mimpi kepada hambanya yang dipilih, tentunya untuk mengetahui sosok manusia pilihan ini menurut tafakur Abah. Tapi juga perlu diketahui, sang sosok manusia pilihan tidak akan mengakui bahwa dirinya lah yang terpilih. Beliau akan menghindar itu yang beliau lakukan, karena bagaimanapun beliau di awal-awal dalam pembahasan video tentang manusia pilihan sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keilmuan-keilmuan yang langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini sudah Abah bertanya, kenapa beliau menghindar? Mungkin ada dalam pikiran saudara-saudara Abah, yang khususnya di channel Abah. Beliau bukanlah manusia atau orang yang menginginkan itu, dan beliau mengetahui bagaimana tanggung jawabnya yang begitu berat. Kalau beliau menerima amanah tersebut, maka sampai saat ini Abah katakan tidak ada satupun makhluk yang bisa menghambat kemunculannya, karena ini semua sudah dalam ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa atas kekuasaannya di langit dan di bumi beserta isinya. Mungkin saudara-saudara Abah yang ada di channel Abah bisa memberikan satu pemahaman atau penjelasan tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Abah selalu berpesan, mohon dijaga lisannya. Apapun komentar-komentar dari saudara kita dihormati, dihargai. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan
tentu datangnya dari apa mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.